Impact Kids. Halo anak-anak semua, selamat pagi semuanya. Jumpa kembali dengan Ibu Monica dalam acara Impact Kids. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua tetap semangat, penuh sukacita, karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang maha besar, Allah pencipta alam semesta, kami memuji nama-Mu karena Engkau sangat mengasihi kami. Ampuni ya Bapa segala dosa kesalahan kami, sucikan kuduskan kami, supaya kami pagi ini bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu dan meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Ibu akan bercerita ya. Ini kejadiannya di bulan Desember ya, awal bulan Desember. Ada seorang anak bernama Lisa. Suatu kali di kelas, ibu guru menceritakan akan mengadakan penggalangan dana untuk membantu anak yatim piatu di daerah A gitu ya. Nah, bagaimana cara mengumpulkan dananya? Tanya ibu. Lalu Lisa dengan semangat menjawab, saya ada ide. Oh, apa Lisa? Begini Bu, kita buka stand atau kerjasama dengan toko yang menjual mainan. Biasanya kalau Natal banyak orang tua yang memberikan hadiah, baik untuk keluarganya atau sanak saudara atau istrinya atau anaknya. Nah, dengan stand ini maksudnya buka stand untuk membungkus kado Tuhan. Ibu membungkus kado, nanti mereka menyumbang biaya membungkus kado itu. Nanti uangnya kita kumpulkan, bisa untuk menggalang dana. Oh, bagus juga idemu Lisa, kata ibu guru. Nah, suatu hari yang sudah ditentukan, mereka membuka stand untuk membungkus kado. Lisa merasa karena ini ide saya yang harus lebih kelihatan berpartisipasi yang paling top ya. Padahal ada Ani yang mau membantu membungkus kado juga, tapi dia nggak memperhatikan Ani mau mengarahkan dia membungkus yang gimana. Pokoknya saya yang bungkus duluan yang paling banyak supaya dapat uangnya, dana yang terkumpul banyak. Dan hasilnya ada bapak-bapak yang kembali komplain, ini tadi kadonya belum juga saya jalan keluar mau udah kebuka lagi. Oh, Lisa sangat malu karena itu ternyata hasil pekerjaan dia tidak melakukan dengan baik ya, jadi terbuka lagi kadonya. Oh, lalu dia minta maaf ke bapak tersebut dan bilang, oke, Bapak, saya akan bungkus kembali yang rapi. Dan dari situ Lisa belajar, alangkah baiknya kalau tadi dia memperhatikan arahan Ani temannya ya, supaya membungkus kadonya jadi lebih bagus, tidak terbuka lagi. Nah, anak-anak, kita belajar dari cerita ini, Lisa ini ternyata tidak rendah hati ya, merasa dirinya yang memberikan ide, jadi dia merasa harus yang paling top ya. Ya, dia merasa yang harus paling berjasa ya. Kita akan buka Alkitab kita di Amsal 11 ayat 2. Kita akan belajar Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Nah, anak-anak, kita juga akan belajar tentang rendah hati ini melalui sosok yang nomor 1, yaitu Tuhan Yesus ya. Kita akan baca di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan untuk rendah hati ya. Tuhan Yesus akan menolong kita juga untuk memiliki sikap
rendah hati ya. Bila kita memohon kepadanya, ya Tuhan Yesus aja yang Allah semesta alam, dia mau merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, karena kita tidak bisa untuk menyelamatkan diri kita dari dosa ya. Tapi Tuhan Yesus mau datang ya, merendahkan dirinya menjadi manusia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian rendah hati dalam melayani Tuhan Yesus bersama jemaat atau umat Kristiani lainnya? Atau tadi seperti Lisa merasa paling hebat, paling top sendiri, saya tidak mau dibantu, saya bisa sendiri. Enggak ya, Tuhan Yesus itu sudah memberi kita masing-masing kemampuan ya untuk digunakan demi tujuannya, demi untuk kemuliaan namanya. Jadi ketika kita bekerja sama dengan umat Tuhan yang lain, kita juga memberkati orang lain dan juga memuliakan namanya. Ingat anak-anak, hari ini kita belajar untuk bersikap rendah hati. Amin. Yuk kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk bersikap rendah hati. Tolong kami Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami meninggalkan kesombongan kami mau meniru teladan-Mu untuk belajar rendah hati. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kids berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.